Halo, selamat datang di YouTube channel Dr. Rusdi. Untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali mengenal saya, perkenalkan saya Dr. Rusdi. Saya adalah dokter yang komitmen terhadap pelayanan kesehatan bermutu tinggi. Dan di topik kita kali ini kita akan bahas tentang Sentinel. Nah, kenapa kok kita tiba-tiba bahas tentang Sentinel? Karena di video sebelum-sebelumnya kita sudah bahas tentang keselamatan pasien, budaya keselamatan pasien, dan insiden keselamatan pasien beserta dengan contoh-contohnya. Nah, salah satu dari insiden keselamatan pasien adalah Sentinel. Makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune, dengerin dari awal sampai akhir. Ngomong-ngomong, kamu udah baca belum tentang Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1691 Menkes per 8 nomor 2011 tentang keselamatan pasien rumah sakit? Kalau belum, kamu harus baca ya, karena meskipun sekarang ini udah Omnibus Law, tapi PMK yang satu ini masih berlaku ya, dalam arti kata selama tidak menyimpang dengan apa yang tertulis di Omnibus Law. Dan di PMK tersebut udah benar-benar dijelasin bahwa rumah sakit itu wajib, sekali lagi wajib menerapkan standar keselamatan pasien. Mengapa? Karena standar keselamatan pasien itu adalah merupakan haknya pasien. Jadi ya karena menjadi haknya, maka kita wajib memberikan layanan yang berkualitas tinggi dan berfokus pada keselamatan pasien. Nah, di dalam PMK tersebut ada salah satu pasal dan juga di lampirannya dijelaskan tentang pengertian sentinel. Nah, sentinel itu adalah suatu kejadian insiden keselamatan pasien yang tidak diharapkan atau kejadian tidak diharapkan atau KTD yang mengakibatkan kematian atau cedera yang serius. Cuma sayangnya cuma itu aja yang saya dapat di PMK tersebut. Sementara sentinel itu bisa saja banyak macamnya ya. Oleh karena itu saya mengajak kamu semua untuk bisa tahu tentang apa sih pengertian sentinel dari GCI. GCI itu adalah lembaga akreditasi dunia yang dianggap sebagai the gold standard in global healthcare. Jadi sebagai standar goldnya, standar emasnya untuk pelayanan kesehatan bermutu di secara global. Karena kan di Indonesia nanti harapannya bisa medical tourism. Oke? Sentinel ini istilah internasional. GCI tadi ya, Lembaga Akreditasi Dunia, definisikan kejadian sentinel sebagai kejadian keselamatan pasien yang tidak terutama terkait dengan perjalanan alami penyakit pasien atau kondisi yang mendasarinya yang mencapai pasien dan mengakibatkan bisa meninggal, bahaya permanen, terlepas dari tingkat keparahan bahayanya ya. Artinya cacat dan bahaya parah. Jadi parah terlepas dari durasi bahayanya itu cuma sebentar, tapi parah ya. Misalnya gara-gara itu tiba-tiba terjadi acute kidney injury. Kemudian akhirnya gara salah obat terjadi acute kidney injury meskipun akhirnya kembali pulih seperti semula. Ini termasuk parah, termasuk sentinel ya. Di Indonesia ini belum ada regulasi yang menjelaskan atau panduan sentinelnya Indonesia itu apa, mana gitu ya. Karena biasanya itu berdasarkan report, laporan dari insiden keselamatan pasien juga dari laporan-laporan ini tuh. Supaya kita bisa lebih perhatian lagi, melek. Ya, karena kalau begini, ini kan masih banyak ngambang, masih nebak-nebak yang mana disebut sentinel-sentinel gitu ya. Dari GCI, nah banyak banget kan yang disebut sentinel ini di Indonesia belum ada. Jadi boleh pilih. Tapi di sini dibilang ya, ini contoh ya supaya paham ya. Suicide, bunuh diri ya pada saat melakukan perawatan itu disebut sentinel. Artinya makanya di sasaran keselamatan pasien di GCI untuk pencegahan bunuh diri itu udah beberapa tahun belakangan tuh sudah termasuk di Indonesia kan belum ya. Suicide di rumah sakit ya, misalnya dia lompat dari ketinggian, dia tiba-tiba gantung diri ya. Mau dimanapun settingnya, termasuk di EGD, termasuk di mental health, mental hospital itu termasuk sentinel event ya. Kemudian nih, ada unanticipated death of full-term infant. Jadi ada bayi meninggal ya. Padahal ini nggak prematur gitu ya. Dan kematiannya ini nggak bisa ternyata tidak terduga gitu loh ya. Ada. Ibunya sehat. SC fisiologis misalnya, artinya bukan SC karena infeksi, misalnya karena pokoknya fisiologis kan, SC ada yang patologis misalkan lahir
Normal juga gitu ya, misalnya ibunya sehat, bayinya normal awalnya ya. Jadi, eee, tepat bulan istilahnya bukan prematur, bukan postdate juga, tapi ternyata meninggal gitu loh, akhirnya meninggal dan tidak diduga, bukan kan sesuatu kan kalau ada meninggal tuh, oh mungkin sebab ini jadi bener-bener unexpected, pembunuhan, tuh jadi ada pasien dibunuh ya, ada staf dibunuh, dokter dibunuh misalnya, visitor itu termasuk sentinel. "Loh Dok, apa ada Dok, dokter dibunuh?" Ada juga yang gara-gara nih karena kondisi mental sekarang ini semakin jadi perhatian, ada orang itu yang dendam sama siapa? Sama dokter, sama dokter spesialis. Di luar negeri apalagi di sana itu ada mereka itu punya kepemilikan gun, pistol ya. Ada beberapa cerita di Filipina terjadi, di Amerika terjadi, di Inggris terjadi. Jadi karena ketidakpuasan terhadap layanan kesehatan. Jadi gara-gara dokternya katanya ibunya lumpuh, gara-gara dokternya karena salah ngobatin, bapaknya meninggal gara-gara ini, jadi saya nggak bisa jalan dan seterusnya. Jadi ditembak dan meninggal, ya terjadi di rumah sakit. Saya sendiri punya pengalaman waktu bukan saya ya, mudah-mudahan kita dilindungi ya. Jadi dokter saya itu dilempar batu segini gedenya. Tapi untung nggak ngenai orangnya, yang dilempar itu ngenai kaca mobilnya, pecah. Gara-gara anaknya pasien itu meninggal, jadi habis ngelahirin anaknya meninggal. Kemudian sexual abuse, ya baik itu ke pasien maupun ke stafnya, physical abuse, dipukul dan segala macam. Kemudian surgery, salah prosedur, posisi, terus bayinya dipulangkan ke orang tua yang salah, ya. Kemudian penculikan gitu ya, dan sebagainya. Tapi di Indonesia ya, belum ada yang masuk sentinel apa di negara kita, terus apa aja yang disebut. Karena apa? Jangan kayak sentinel, insiden keselamatan pasien aja belum pernah ada laporannya. Karena apa? Sudah saya bahas sebelumnya ya. Karena budaya keselamatan kita, budaya keselamatan pasien kita masih rendah, masih blame culture, mulai dari atas, bagian atasnya. Tahu kan paling atas siapa itu? Sampai akhirnya jadi sulit. Penendangan terjadi di ruang ICU RSMH pada Minggu 20 April saat keduanya melakukan kunjungan pasien. Kala itu pelaku Dr. YS disebut emosi dan menendang alat vital korban hingga mengalami luka dan lebam. Kini pelaku YS sudah dinonaktifkan sebagai pengajar maupun dokter pelayanan di RSMH Palembang. Sementara untuk sanksi lainnya pihak rumah sakit menyerahkan ke Kementerian Kesehatan. Menurut catatan RSMH Palembang, Dr. YS sudah 2 kali disanksi etik pada 2019 dan 2023 karena kerap melakukan perundungan terhadap peserta PPDS maupun perawat di rumah sakit. Nah, pertanyaannya, apakah kejadian tersebut termasuk sentinel? Tulis di kolom chat. Kalau lihat dari GCI. Coba sih saya ngintip. Udah ada yang jawab belum? Oke, kita nggak bilang kriminal dulu ya. Yang jelas, apakah tersebut termasuk sentinel? Iya. Karena terjadi pemeriksaan sudah ada hematom skrotum yang ini disebut dengan physical abuse ya. Jadi ada kekerasan secara fisik terhadap staf. Jadi even kepada staf ya sudah disebut sentinel. Karena bisa jadi ya cedera ini ya bisa berakibat parah. Meskipun kemudian sembuh ya tadi dibilang sebentar tapi cukup parah ya. Tapi ada orang gara-gara ininya traumanya terus tiba-tiba nggak bisa bangun kan kasihan. Makanya itu perlu ya, pemulihannya bukan hanya secara fisik tapi juga psikisnya. That is why it's called sentinel, ya.